Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dian Mardiana dengan NIM 220640 Prodi Manajemen semester 3. Dan video ini dibuat dan posting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester MK Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan dosen pengampu Asep Rafiuddin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab mengenai etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama yaitu bisnis yang beretika. Nah, bisnis yang beretika mencakup 5 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi etika bisnis. Yang kedua, pentingnya berbisnis secara etis. Yang ketiga, untuk keuntungan berbisnis secara etis. Dan yang keempat, prinsip dalam etika bisnis. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk yang pertama. Yang pertama yaitu definisi etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya berbisnis secara etis. Beberapa alasan mengapa etika bisnis sangat penting, yaitu yang pertama, reputasi dan kepercayaan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Keberlanjutan jangka panjang, hubungan rekan bisnis yang baik. Selanjutnya tanggung jawab sosial, kepuasan karyawan, kepatuhan hukum, dan yang terakhir yaitu keuntungan jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu keuntungan berbisnis secara etis. Keuntungan berbisnis secara etis mencakup yaitu kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, diferensiasi dari pesaing, pemikiran jangka panjang, inovasi dan kreativitas, dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari investor. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat, yaitu prinsip dalam etika bisnis. Nah, menurut Sonny Kraft 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, dan yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Nah, ada juga beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yang seharusnya jangan dilanggar, yaitu yang pertama kejujuran, kedua keadilan, ketiga rendah hati, dan yang keempat simpatik, terakhir yaitu kecerdasan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis, yaitu menuangkan ke dalam huruf positif. Selanjutnya, mampu menyatakan yang benar, itu benar, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, dan yang terakhir yaitu memelihara kesepakatan. Selanjutnya yaitu bab 2 yang membahas tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Pembahasan pertama dalam perusahaan dan pemangku kepentingan yaitu definisi perusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan adalah seseorang, kelompok, ataupun organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, ataupun proyek. Pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan, atau mereka tidak dapat memiliki afiliasi resmi.
Pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka seringkali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu jenis pemangku kepentingan. Jenis pemangku kepentingan yang paling umum adalah yang pertama investor, kedua kreditor, ketiga pemasok, dan yang terakhir adalah masyarakat. Pemangku kepentingan sering dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu teori pemangku kepentingan. Manajerial kapitalisme adalah sebuah paradigma mengenai penguasaan perusahaan-perusahaan kapitalistis oleh manajer. Nah, manajerial kapitalisme didefinisikan sebagai perubahan pengelolaan kontrol atas perusahaan kapitalis dari pemilik ke para manajemen eksekutif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu aspek ideologi. Menurut Friedman, jika manajer perusahaan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial dalam membuat keputusan bisnisnya, maka dia sudah melanggar tanggung jawabnya pada pemilik perusahaan. Tentu saja sebagai individu seorang eksekutif, manajer boleh saja menggunakan uangnya sendiri, bukan uang orang lain atau investor untuk menjalankan program-program sosial yang disukainya. Nah, untuk bab 3 yaitu globalisasi dan etika bisnis. Pembahasan pertama yaitu pengertian dan proses globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Lawrence Rothschild, globalisasi adalah sebuah percepatan dan intensifikasi dalam interaksi dan merupakan sebuah perpaduan antara perusahaan, pemerintah, dan orang-orang dari negara yang berbeda. Dan proses globalisasi yaitu menurut James Petras menjelaskan bahwa proses globalisasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu fase pertama globalisasi, fase kedua globalisasi, dan fase ketiga globalisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu organisasi bisnis dalam lingkungan global. Pada tahun 2001, Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi dalam bidang ekonomi. Regulasi tersebut berbunyi bahwa yang terdaftar dalam bursa saham di Prancis harus memperhatikan kondisi lingkungan dan sosialnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Menurut seorang ahli, Muslik mendefinisikan etika bisnis adalah suatu pedoman mengenai tata cara ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan mengacu pada norma dan moralitas yang berlaku. Selanjutnya, tujuan etika bisnis. Etika bisa dikatakan sebagai sebuah standar atau pedoman dalam melakukan proses kegiatan bisnis. Oleh karenanya, ada tujuan utama yang lebih besar, yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memandu tingkah perilaku di dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari memahami etika bisnis. Manfaat yang bakal didapat oleh perusahaan adalah seluruh proses bisnis bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, ketika proses bisnis berjalan lancar sesuai pedoman, otomatis bakal menarik dan mendatangkan banyak profit untuk perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, bila etika dalam bisnis tidak dijalankan semestinya, maka tujuan-tujuan tersebut akan sulit tercapai oleh suatu perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu berintegritas, jujur, loyalitas, keadilan, taat hukum, akuntabilitas, berkomitmen terhadap kesempurnaan. Selanjutnya menjaga kehormatan orang lain, dan yang terakhir yaitu saling menguntungkan.
Nah, selanjutnya kesimpulan dari globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi merupakan proses di mana dunia menjadi tanpa batas, di mana berbagai peristiwa yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi belahan dunia lainnya dan dapat mengakibatkan perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dunia yang dapat semakin canggih ke depannya, seperti kemudahan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, terutama dalam berbisnis. Etika bisnis sebagai sebuah standar atau pedoman dalam melakukan proses kegiatan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 4 dalam etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Nah, pembahasannya yaitu teori-teori etika dan relevasinya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi teori-teori etika. Contoh kasus etika dalam bisnis. Dan yang terakhir yaitu relevasi etika dalam bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Nah, etika berbagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Selanjutnya yaitu macam-macam teori etika dalam bisnis. Mencakup yaitu tentang egoisme, selanjutnya utilitarianisme, deontologi, teori hak, teori keutamaan atau virtue teori, dan yang terakhir yaitu teori etika teonom. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang pertama, pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Selanjutnya, kesalahan operasional. Terus, pengetahuan individu akan etika. Dan yang terakhir yaitu demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu relevasi etika dalam bisnis. Relevasi etika dalam bisnis, banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas berbisnis yang merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas, seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Perilaku pembisnis dunia semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Nah, pembahasan terakhir dalam bab 4 yaitu contoh kasus etika bisnis. Nah, pelanggaran dalam etika berbisnis lembaga pers. Contoh kasus etika bisnis yang sering kali kita temui yaitu suap menyuap dan korupsi. Salah satunya adalah kasus suap antara pejabat dan jurnalis. Bukan 1-2 kali seorang pejabat berusaha memberi uang atau sogokan kepada jurnalis untuk menutupi skandal. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan kelima prinsip terutama honesty dan responsibility. Selain itu, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga telah diatur bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta menerima suap menyuap. Bagaimana juga seorang jurnalis berada di bawah lembaga pers, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, untuk bab yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Untuk pembahasan pertama yaitu perkembangan tanggung jawab perusahaan. Nah, secara simultan perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, di mana 3 tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 tahapan perkembangan filosofi manajemen yang menyangkut tanggung jawab.
Yang pertama yaitu tahapan pandangan manajemen klasik, kemudian tahapan pandangan manajemen pertengahan, dan yang terakhir yaitu tahapan pandangan manajemen modern. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu program CSR dikelompokkan menjadi 6, yaitu Cost Promotion, Cost Related Marketing, Corporate Social Marketing, Corporate Philanthropy, Community Volunteering, dan Socially Responsible Business Practice. Nah, untuk selanjutnya yaitu argumen yang mendukung tanggung jawab sosial. Apa saja argumennya, yaitu harapan masyarakat, laba jangka panjang, kewajiban etis, citra masyarakat, lingkungan yang lebih baik, menghambat peraturan pemerintah lebih lanjut, kemudian keseimbangan tanggung jawab dengan kekuasaan, kepemilikan sumber-sumber, yang terakhir yaitu keunggulan pencegahan atas penanganan masalah. Nah, selanjutnya yaitu argumen yang menentang tanggung jawab sosial. Apa saja? Yaitu menghalangi maksimalisasi laba, kemudian lunturnya tujuan, biaya, terlampau banyak kekuasaan, kurangnya keterampilan, kurangnya pertanggungjawaban, kurangnya dukungan dari masyarakat luas. Selanjutnya yaitu tujuan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diperuntukkan bagi beberapa tujuan, yaitu bertanggung jawab terhadap pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu manfaat tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan. Nah, manfaat adanya CSR melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal yang terdiri atas, yaitu bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan yang terakhir bagi pemerintah. Selanjutnya yaitu audit kinerja tanggung jawab sosial. Nah, audit pertanggungjawaban sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sesuai sosial mereka. Nah, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan tersebut, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya yaitu keuntungan audit kinerja sosial. Yang pertama, melibatkan stakeholder dalam organisasi. Selanjutnya, meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama. Kemudian, memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. Kemudian, menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial. Kemudian, pengukuran untuk beberapa perluasan, mengamati dampak sosial organisasi. Yang terakhir yaitu menstimulus timbulnya praktek yang jujur, dibutuhkan waktu dan usaha dari organisasi tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dalam bab 5 ini yaitu hambatan audit pertanggungjawaban sosial. Apa saja? Yaitu biaya untuk mendanai sumber dari luar. Kemudian, belum ada standar yang mengatur audit pertanggungjawaban sosial. Harus memperoleh opini dari non-stakeholder yang kemudian calon stakeholder potensial. Kemudian proses audit pertanggungjawaban sosial merupakan proses yang komplit dan membingungkan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada standar kualifikasi untuk auditor pertanggungjawaban sosial. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari MK Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.